Jakarta adalah kota megapolitan yang katanya dapat menjanjikan kehidupan. Hal itu membuat kota Jakarta terasa sangat tidak bersahabat bagi penduduknya. Semua orang melakukan segala hal untuk bertahan hidup di kota ini. Berbagai profesi pun kita dapat jumpai di kota ini. Tak terkecuali dengan laki-laki yang usianya sudah hampir setengah abad ini yang mencoba peruntungannya sebagai pelukis di pinggiran ibu kota. Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal diri. Saya tinggal di Jakarta, yaitu di Jalan Kebon Jeruk 19. Kami tinggal bersama istri dan anak saya. Anak saya ada 2, yaitu yang berusia 12 tahun sama 9 tahun. Kebetulan yang anak yang pertama yaitu nggak ikut bersama kami. Dia sekolah di daerah, yaitu tepatnya di Kuningan, Jawa Barat. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Oh. Melawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Setelah lulus saya mengadu nasib ke Jakarta. Kebetulan ada saudara-saudara saya yang tinggal di Jakarta. Dari situ saya berusaha untuk melamar pekerjaan. Saya cari informasi itu bisa dari koran, dari tetangga, dari teman-teman saya. Tapi udah banyak banget yang saya cari dari koran, dari informasi dari teman, dari siapa. Ternyata hasilnya masih nihil. Ada juga saya ngelamar dari koran tuh, itu ngambil bagian sales. Saya nggak kerasan untuk profesi itu. Udah lama banget saya cari-cari informasi untuk melamar pekerjaan. Akhirnya tetap aja nggak ada hasilnya. Akhirnya kakak saya ngajak di perusahaan yang tempat kakak saya kerja. Akhirnya bosnya menerima saya untuk kerja di tempat itu. Sedih tak mau datang lagi.
Kaulah yang pertama ingin ku lihat saat mentari mulai bersinar. Kaulah yang Karena saya ini pelukis potret dan terima pesanan, terus lukisan apa aja yang orang pesan tuh biasanya saya layanin gitu. Emang sih kebanyakan rata-ratanya itu lukisan realis gitu, yang apa adanya seperti fotonya. Selain itu juga saya juga menerima umpamanya yang pesan itu permintaannya misalnya karikatur, saya juga menerima juga. Umpama ada yang minta sketsa, saya melayani juga. Terus misalnya ada yang minta lukis langsung, saya juga nggak menolaknya gitu. Pokoknya yang jelas sih tergantung permintaan yang pesan. Kalau untuk kertas itu yang mulai dari kisaran harga 400.000 sampai sekitar 900.000 itu untuk satu wajah atau per kepalanya gitu. Nah, untuk lebih dari satu wajah dalam satu lukisan itu ada penambahan biaya lagi. Nah, dan untuk media kanvas itu kisaran dari harga 1.100.000 sampai pokoknya ngikutin ukurannya. Kalau ukurannya lebih besar lagi semakin mahal. Saya bergabung bersama teman-teman komunitas bersama pelukis kota, yaitu tahun 1993. Waktu itu belum ada nama komunitas. Sekitar tahun 1996 terbentuk nama komunitas, yaitu KEBAS, yaitu singkatannya Kelompok Pintu Besar Selatan. Terus berlangsung sampai tahun 1999 itu bubar waktu itu. Beberapa tahun sempat pakem juga, nggak ada nama komunitas. Akhirnya kira-kira tahun 2003 terbentuk nama Trotoar. Sampai tahun berapa ya, sempat vakum juga, terus itu sempat bubar juga. Akhirnya ganti nama lagi, Kapista, sekitar tahun 2012 kalau misalnya. Tahun ini, yaitu tepatnya 23 Februari 2014 terbentuk nama komunitas, yaitu Perspektif. indah matamu, indah wajahmu, mampu menyinari duniaku. Karena selama ini Pak Tendi dikenal teman-teman itu seseorang yang baik, punya dedikasi, jawab, jujur, dia. Nah, teman-teman sepakat memilih Pak Tendi sebagai ketua komunitas ini. Memang sih orang ada yang pro dan kontra. Bagi saya sendiri, saya serahkan kepada siapapun orang yang menilai. Saya berjalan seperti air mengalir aja. Sebenarnya tanggapan saya ya ini cukup bagus ya. Kalau dari tulisan bukti foto kakeknya berapa
karena selalu dengan jasa yang foto yang tua ya. Yang pastinya sih karena ini adalah seni ya, jadinya diusahain sama pemerintah tuh seharusnya lebih diperhatiin lagi. Jadi di tempat diruangin di mana, jadi semacam galeri, jadi itu semua bisa nikmatin ya, nggak hanya cuma lewat-lewat aja gitu. Yang sendiri datang malam ini. Mengenai yang menginspirasi saya dalam seni lukis, dalam dengan saya melukis, yaitu waktu kecil, itu tepatnya mungkin waktu saya masih di sekolah dasar, itu di acara televisi waktu itu ada yang namanya Patino Sidin. Itu dia menurut saya itu cara menggambarnya itu lumayan menarik untuk saya. Sebenarnya untuk melukis bukan tujuan utama dari kecil itu, tetapi dan memang background saya juga bukan dari seni rupa, tetapi entah kenapa mungkin karena bakat yang udah melekat di diri saya atau gimana, yang nyatanya sampai sekarang saya masih bergelut di bidang seni lukis. Mengenai suka duka, kalau sukanya itu kalau orang pesan lukisan sama saya, terus udah selesai, terus dia yang pesan menebus hasil lukisan saya dengan rasa senang, atau dia merasa puas gitu. Terus apalagi sampai berulang-ulang kali untuk pesan lukisan kepada saya. Mungkin itu salah satu dari sukanya. Terus kalau dukanya itu, kalau misalnya sepi orderan itu mungkin termasuk dukanya juga. Atau misalnya ada orderan juga yang masuk, udah capek-capek saya menyelesaikannya. Memang sih ada uang muka atau ada uang panjar gitu untuk saya. Tapi kalau sampai lukisan itu nggak diambil, bahkan ya ada pengalaman juga, orang daerah pesan, terus pas selesai dihubungin dianya udah pulang ke daerah dan mungkin belum sempat lagi untuk kembali ke Jakarta.